Presiden Joko Widodo akhirnya menyetujui tenaga honorer diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Hal itu ditandai dengan telah ditandatanganinya Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK. Anggota Komite 3 DPD RI Epi Zainal Abidin turut antusias dengan ditandatanganinya Perpres tersebut. Dengan demikian, penantian panjang peserta tes PPPK tahap 1 yang dinyatakan lulus pada April 2019 lalu akhirnya terjawab. Alhamdulillah, sudah sekian lama nasib honorer K2 baik para guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh digantung tanpa kejelasan. Kini terbit matahari harapan, kata Epi, dikutip dari RRI pada hari Selasa tanggal 29 September 2020. Epi berharap dengan terbitnya Perpres nomor 98 tahun 2020 itu, Badan Kepegawaian Nasional BKN untuk memproses nomor induk pegawai atau NIP P3K. Dengan begitu, pemerintah daerah atau Pemda masing-masing bisa menerbitkan surat keputusan SK P3K, sehingga gaji perdana para P3K dapat cair tahun ini. Rata-rata mereka yang lulus tes tahap 1 telah mengabdi lebih dari 15 tahun. Bahkan ada yang di atas 20 tahun. Tak ada alasan untuk menunda lebih lama lagi. Epi juga berharap proses penerbitan NIP P3K tidak muncul polemik baru. Dalam tahap ini, menurutnya, BKN hanya memproses NIP P3K yang diusulkan oleh instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah. Jadi, sepertinya yang sudah lulus P3K tahap 1 tidak secara otomatis akan menerima NIP. Ini perlu dipertegas duduk persoalannya. Jangan sampai berpotensi memunculkan polemik baru. Rekrutmen P3K tahap 1 tersebut dari jalur honorer K2 berusia di atas 35 tahun. Ada yang sekitar 51.000 tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus. Adapun rinciannya, terdapat tenaga guru sebanyak 34.954, tenaga kesehatan 1.792, dan tenaga penyuluh pertanian 11.670. Seperti diketahui, dengan berlakunya PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK yang merupakan turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, maka status kepegawaian pada instansi pemerintah hanya dua, yaitu PNS dan PPPK. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Arya Wibsana mengatakan setelah Perpres nomor 98 tahun 2020 ditandatangani Presiden Jokowi, Perpres tersebut diajukan proses administrasi di Kemenkumham untuk kemudian diundangkan. Selanjutnya, kata Bima, setelah resmi diundangkan, proses selanjutnya adalah penetapan NIP PPPK. Menurut Bima,
BKN sudah menyiapkan NIP PPPK sebanyak 51.000. Puluhan ribu tenaga honorer tersebut adalah mereka yang lulus seleksi PPPK pada Februari 2019 lalu. Penetapan NIP PPPK prosesnya sama seperti PNS, dimulai dari urusan pemberkasan nama-nama honorer K2 yang lulus PPPK dan masih aktif. Sebelumnya menyiapkan formasi sebanyak 75.000 tenaga honorer K2 yang akan diangkat jadi pegawai. Namun demikian, hanya 51.000 orang yang lulus seleksi.